Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Basnas, kita jumpa kembali dalam Basnas Podcast. Kita pernah dengar Purwakarta, kita kenal dengan Waduk Jatiluhur. Tidak jauh dari sana ada SMK Tegalwaru yang ada di desa Cisarua. Luar biasanya ini surga yang sangat menjanjikan bagi pengembangan keterampilan kita dan membangun Indonesia. Kita ditemani oleh dua narasumber yang luar biasa, kompeten di bidangnya dan tentunya akan banyak memberikan kita pencerahan mengenai pengembangan kegiatan di desa ini. Ada Kang Ajat Sudarjat, dokter hewan yang luar biasa. Selamat jumpa lagi Kang Ajat. Selamat jumpa lagi, salam sehat, Assalamualaikum. Assalamualaikum, salam sehat. Dan juga ada Pak Soleh. Jumpa lagi Pak Soleh. Selamat jumpa lagi Pak Eka. Siapa Eka? Alhamdulillah. Kita akan coba bahas tentang kegiatan yang ada di Desa Cisarua setelah kedua pakar ini melakukan kegiatan yang ada di sini. Baik, kita akan mulai dengan sebuah tema mengangkat tentang social environmental entrepreneurship. Bagaimana kita menggali bersahabat dengan lingkungan untuk bisa mengusahakan banyak hal, membudidayakan banyak hal dan tentunya menjadi entrepreneur dalam bidang yang berhubungan dengan alam dan tentunya menghasilkan secara sosial. Baik, kita mulai dengan Kang Ajat. Kang Ajat, social environmental entrepreneurship ini kan menarik buat kita kaji nih. Di Desa Cisarua apa yang bisa kita lakukan ya? Ya baik Kak, kita pernah melakukan kajian social mapping. Kita berkeliling ke sekitar masyarakat sini. Ternyata kita menemukan satu masalah sosial yang tentunya ini harus kita segera selesaikan. Yaitu semakin banyaknya ibu-ibu yang menjadi single parent. Jadi dia sehari-hari hanya dengan anak-anaknya saja. Kemana suaminya? Ternyata suaminya mencari penghidupan di luar, di kota, bahkan sampai ke Jakarta atau jadi TKI. Kenapa seperti itu? Karena dia merasa tidak bisa mencari penghidupan ataupun mencari penghasilan di sekitar sini. Padahal sebenarnya ada, cuma memang itu belum bisa terungkap. Seperti itu Pak Eka. Berarti memang sebenarnya ada hidden paradise ya, yang memang bisa kita temukan. Pak Soleh, apa hidden paradise yang menurut kacamata Pak Soleh ada di desa ini? Ya, dari masalah yang tadi sudah diungkap sama Pak Ajat ya, tentu kita ingin memberdayakan para ibu-ibu yang single parent itu punya waktu yang produktif. Sehingga ketika suaminya bekerja di luar, sementara istrinya pun tetap punya aktivitas yang bisa menambah kocek-kocek keluarga mereka. Ya, kalau kita lihat potensi alam yang ada, sebetulnya kita bisa kembangkan program integrated farming. Jadi pertanian yang terintegrasi, ya dari hulu ke hilir, yang bisa melibatkan ibu-ibu dan juga para para petani misalnya yang bisa mengembangkan wilayahnya seperti itu. Integrated farming, sahabat Basnas TV, ini menarik nih. Kita coba kupas. Menurut Kang Ajat, integrated farming itu yang seperti apa ya? Ya, jadi sejak kita mengejar yang namanya swasembada pangan, semua terfokus pada peningkatan produksi. Siap. Di antaranya adalah peningkatan penggunaan pupuk kimia atau pupuk anorganik. Celakanya, ya pupuk kimia organik itu merusak alam, merusak tanah. Maka kita harus kembalikan alam itu kepada alaminya, kepada apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Maka proses sirkulasi atau siklus yang ada pada integrated farming ini diharapkan selain tadi bisa menyelesaikan masalah sosial, juga bisa menyelesaikan keberlanjutan alam ini supaya bisa tetap sustain dan bisa memberikan manfaat buat kita masyarakat dunia ini. Berarti kita akan coba untuk menggali dan memaksimalkan potensi sumber daya lokal. Betul. Pak Soleh, apa sih kegiatan yang kita bisa lakukan di integrated farming di desa ini, Pak? Ya, tentu yang kita lihat adalah potensi yang ada, banyak di sini kebun-kebun, lahan-lahan kosong yang sebetulnya bisa dimanfaatkan. Selain suasana yang sejuk ya sebagai potensi alam untuk pariwisata, yang kita ingin kita majukan adalah tadi pertanian terpadu ya, terintegrasi.
Nah, kita bisa misalnya memanfaatkan alam ini, kebun-kebun ini dengan bercocok tanam, bertani, ya, baik sayuran, ya, kemudian juga tanaman hias, dan juga bisa jadi kita kembangkan dalam bentuk peternakan. Ya, dengan peternakan ini harapannya dari kotoran hewan yang dihasilkan itu kita bisa jadikan pupuk, ya, dan hasil dari tanaman itu bisa menjadi sumber pendapatan mereka seperti itu. Sehingga hari-hari ibu-ibu kita ini yang single parent ini bisa lebih produktif dan menghasilkan mereka. Menarik, karena kita juga tahu di SMK ini ada pengembangan maggot, kemudian ada rumah pembibitan, dan juga ada beberapa fasilitas lain yang bisa kita support, termasuk embung yang kita bisa gunakan dalam musim hujan. Kang Ajat, apa kira-kira output yang bisa kita dapat dari program ini ya? Ya, salah satu contohnya maggot. Maggot itu sejenis ulat, ya, tapi dia itu hanya mengambil sari-sari yang bersih saja. Nah, sekarang kita tahu kan banyak sekali sampah-sampah organik di situ yang bisa kita manfaatkan. Kemudian maggot itu kalau sudah makan, dia akan membuang kotorannya, dan kotorannya itu bisa mendekomposisi menjadi pupuk. Nanti hasilnya pupuknya itu akan kita produksi menjadi media tanam, menghasilkan cuan, menghasilkan uang. Nah, kemudian pasti akan ada air yang di tempatnya itu. Nah, airnya itu akan menjadi pupuk cair, POC, pupuk organik cair. Itu jadi cuan juga, uang. Sehingga tadi ibu-ibu yang asalnya cuma ngumpulin sampah, kemudian dia dapat uang, meningkatlah penghidupannya. Maka pasti otomatis uang dapat, salah satunya kan bisa meningkatkan kebahagiaan, gitu kan. Happiness tadi itu ya. Bisa jadi nanti bapak-bapak yang biasanya pergi ke luar kota akan tinggal di sini. Ya, sehingga mereka bisa berkumpul, kemudian tidak kemana-mana, tapi bisa menghasilkan yang luar biasa di sini. Dan tentunya sinergi dengan SMK menjadi lebih baik. Terima kasih Kang Ajat, Pak Soleh, luar biasa perbincangan kita. Sahabat Basnas TV, kita akan kupas kembali lebih detail di program selanjutnya. Jangan ragu-ragu untuk terus mengikuti Basnas Podcast. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.